Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ketika mengawali pembelajaran selalu berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kalian kemudahan untuk bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita memasuki tema baru, KD 3.3, yaitu tentang kehidupan politik dan ekonomi masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Indikator 3.3 adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Sebelum kita membahas tentang demokrasi liberal, kita lihat terlebih dahulu tabel sistem pemerintahan mulai tahun 1945 sampai sekarang. Posisi demokrasi liberal ini di sini, periode 1950 sampai 1959. Sistem pemerintahnya apa? Parlementer. Bentuk negaranya federasi. Bentuk pemerintahnya republik. Konstitusinya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ya, sebelumnya kita cari tahu terlebih dahulu ya pengertian demokrasi liberal. Apa ya demokrasi liberal? Nah, ini ada kata kebebasan. Merupakan suatu paham yang mengakui kebebasan individu. Periode demokrasi liberal seperti yang saya jelaskan di depan itu dimulai tahun 1950 sampai 1959. Sistem pemerintahnya apa? Parlementer. Sistem pemerintahan parlementer itu apa ya? Merupakan suatu sistem pemerintahan yang mana anggota parlemen itu memegang peran penting dalam suatu negara. Nah, parlementer sendiri itu apa? Parlementer adalah badan legislatif yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat pada pemilu. Sedangkan legislatif itu apa? Legislatif adalah suatu badan pembuat undang-undang dasar. Ciri parlementer yang pertama, kepala negaranya presiden. Namun, presiden itu hanya sebagai simbol. Kenapa simbol? Karena pemerintahan dikendalikan oleh Perdana Menteri. Inilah yang membedakan. Di demokrasi parlementer ini ada Perdana Menterinya. Kemudian, Perdana Menteri itu diangkat oleh presiden. Dalam demokrasi parlementer ini nanti akan dijumpai banyak partai politik yang tumbuh dan berkembang pada waktu itu. Selanjutnya, presiden dapat membubarkan DPR atau parlemen. Dan kabinet bertanggung jawab pada parlemen. Kemudian deskripsi dari demokrasi liberal. Yang pertama, alasan. Kenapa ya kira-kira kok pemerintah pada waktu itu mengambil sistem pemerintahan demokrasi liberal untuk diterapkan dalam Republik Indonesia? Alasan yang pertama itu adalah untuk menarik simpati bangsa asing. Kita tahu bahwa sistem pemerintahan liberal ini merupakan sistem pemerintahan yang banyak dipakai oleh negara-negara barat. Demokrasi liberal ini diterapkan di Indonesia dengan harapan bahwa negara barat itu ikut mendukung perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, terutama pasca Perang Dunia Kedua. Karena kita tahu bahwa sebagai pemenang Perang Dunia Kedua kan Blok Barat. Nah, Blok Barat itu menganut sistem pemerintahan liberal yang pertama. Selanjutnya, konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku pada waktu itu adalah undang-undang dasar sementara seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, sistem multipartai. Apa itu?
bahwa pemerintah itu memberikan keleluasaan partai politik untuk bisa tumbuh dan berkembang pada waktu itu. Hal ini didasari oleh maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 3 November 1945 yang isinya tentang pembentukan partai-partai untuk menunjukkan sisi demokratis bangsa Indonesia. Karena salah satu ciri demokratis itu adalah banyaknya partai politik untuk bisa tumbuh dan berkembang. Jadi tidak hanya satu partai saja. Kemudian di sistem multipartai itu ada namanya partai mayoritas atau koalisi dan partai minoritas atau oposisi. Apa itu partai mayoritas atau koalisi? Yaitu partai yang mendapatkan banyak dukungan, sedangkan partai minoritas atau oposisi adalah partai yang hanya sedikit mendapatkan dukungan. Namun dalam kenyataannya sistem multipartai ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Sistem ini menyebabkan partai mayoritas atau koalisi dengan pendukung yang terbanyak dan juga partai minoritas atau oposisi itu bisa mengajukan mosi tidak percaya. Apa itu mosi tidak percaya? Mosi tidak percaya itu adalah suatu usul yang diusulkan oleh partai, baik partai mayoritas ataupun porsi minoritas untuk bisa menjatuhkan kabinet yang berkuasa pada waktu itu. Mengapa kok dijatuhkan? Karena kabinet yang berkuasa pada waktu itu dianggap tidak berhasil menjalankan pemerintahan. Partai politik yang ada pada waktu itu diantaranya PNI, Masyumi, PKI, PRJ, Parkindo, PSI, PRS, PKRI, dan Permai. Selanjutnya, ini kira-kira susunan kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama adalah Kabinet Natsir, kemudian Sukiman, kemudian Wilopo, kemudian Ali Sastramidjoyo I, kemudian Burhanuddin Harahap, kemudian Ali Sastramidjoyo II, dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan akan saya ulas tentang program kerja dari masing-masing kabinet, mulai dari Natsir, Sukiman, Wilopo, hingga Juanda. Saya cukupkan pembelajaran pada hari ini, semoga membawa manfaat. Dan insya Allah kita ketemu lagi dalam bab selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Apabila ada pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaan di email saya susantienda04@gmail.com. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.